Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten kita Qohwah Qaulun wa Hikmah, yang sekarang kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Izinkan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, untuk sedikit berbagi akan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, sambil kita bermuhasabah, mereview kembali, dan juga sedikit saya melaporkan kegiatan Ramadan berdermawan di Ramadan 1446 Hijriah ini di Yayasan Mitra Dai Indonesia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa terus menikmati keimanan, menikmati keislaman yang kita jalani dengan terjemahan menjadi sebuah ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pastilah kalau bukan karena dasar keimanan, bukan atas dasar sebuah ketakwaan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tinggi, niscaya puasa ini tidak akan mungkin ditanamkan dalam hati seorang yang beriman. Maka ibadah puasa ini sebuah kesyukuran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyisipkan kepada kita sebuah keimanan yang dimana sampai hari ini kita bisa terus melaksanakan ibadah puasa. Dan di penghujung hari ini, mari sama-sama kita mereview kembali apa-apa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan ini. Apakah sudah semaksimal yang kita sudah berikan, atau masih ada beberapa poin-poin yang masih bisa kita upayakan dan maksimalkan sampai menuju penghujung bulan Ramadan ini. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita review bagaimana 5 hal yang patut kita sama-sama review kembali. Yang pertama, bagaimana siam kita. Pasti 20 sekian hari yang berjalan bukanlah waktu yang mudah. Tinggal apakah kualitas 20-an hari ini bisa kita rasakan menjadi sebuah pribadi muslim yang lebih baik. Menjadi pribadi muslim yang lebih menikmati keimanan, bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan dan juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Maka siam yang sudah kita jalani, jika dilaksanakan dengan keimanan dan ketakwaan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi sebuah buah yang manis bagi seorang iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa buahnya itu? Adalah Allah menghapuskan segala dosa-dosa dan kekhilafan yang mungkin dulu pernah kita lakukan. Maka kita maksimalkan dan juga kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah puasa kita dan menjadikan buah dari puasa ini menjadi sebuah buah yang manis, yaitu dalam bentuk pengampunan dan juga penghapusan segala dosa, dan juga predikat bagi diri kita menjadi seorang yang bertakwa, seperti yang disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah di hati kita ini sudah terpredikat atau sudah terkaitkan dari hati orang yang bertakwa? Kita perlu terus memuhasabah ini dan introspeksi ini agar puasa kita bisa benar-benar menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, juga kita perlu memuhasabah. Yang kedua adalah al-qiyam atau qiyam. Apakah qiyam itu artinya adalah berdiri atau menegakkan atau bangun? Ya, itu dimaksudkan adalah sholat. Sekian banyak rakaat yang kita lakukan, sekian banyak tarawih yang kita jalankan. Apakah ini sudah menjadi sebuah fondasi? Sebagaimana dikatakan sholat merupakan tiang agama, menjadi sebuah fondasi bagi seorang yang beriman. Bahkan menjadi sebuah efek yang sangat positif. Ketika dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat merupakan proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Kita introspeksi sama-sama sahabat Mida. Apakah
qiyam yang kita jalani dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga bisa berbuah hal-hal positif, baik bagi diri kita maupun bagi sekeliling kita. Maka di penghujung ini, mari sama-sama kita bermuhasabah. Apakah itu sudah ibadah yang terbaik kita upayakan? Dan pastinya kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima qiyam kita, sehingga kita diberikan sebuah berat amalan ibadah yang sangat berat, sehingga itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Ramadan yang kita jalani ini dengan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang semaksimal mungkin kita sudah keluarkan. Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Sebagai seorang yang beriman, interaksi kita kepada firman Allah itu haruslah dekat. Jangan sampai di momen Ramadan ini interaksi kita justru malah makin berkurang. Justru kita harus terus meningkatkan interaksi kita dengan tilawatul Quran. Bahwasanya Al-Quran yang kita baca menghadirkan banyak sekali sebuah kebermanfaatan bagi kita. Tidak di bulan Ramadan saja, satu huruf itu sudah bernilai 10 kebaikan. Ditambah lagi, di Ramadan Allah lipat gandakan seluruh amal kebaikan itu 10 kali lipat. Artinya satu huruf itu sama dengan 100 kebaikan. Maka sangatlah merugi kalau kita tidak meningkatkan interaksi kita di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang sudah berada di penghujung. Apa target yang belum kita capai? Mari sama-sama kita capai. Dan yang sudah kita ikhtiarkan di awal sampai di penghujung Ramadan ini, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terima amal ibadah tilawatul Quran kita ini. Melihat fenomena di luar sana. Bayangkan, walaupun kita negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, tapi di balik itu kita merasakan sebuah kesedihan bahwasanya masih ada hampir 50-70% masyarakat Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Maka kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan motivasi dari sekian banyak pahala dan juga butiran-butiran kebermanfaatan dan juga berkelipatannya pahala di bulan Ramadan ini memotivasi diri kita untuk terus menggenjot kedekatan diri kita dengan Al-Quran. Justru jangan sampai kita off. Sampai di akhir-akhir ini, ayo kita golkan, kita maksimalkan titik terakhir upaya kita sampai bisa memaksimalkan tilawatul Quran di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah bagi ada sahabat Mida yang sudah menghatamkan 1 kali, menghatamkan 2 kali, 3 kali. Terlepas dari bagaimana kualitasnya, tapi kedekatan itu akan bernilai positif dan bernilai sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di bulan yang penuh dengan kasih sayang ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal kebaikan yang telah kita upayakan, walaupun itu hanya 1, 2, 3 huruf yang sudah kita baca. Maka beruntunglah kita yang masih didekatkan hati kita dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sahabat Mida dimanapun Anda berada, masih ada 2 poin lagi. Yang keempat adalah zikrullah, di mana kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari hadis yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dalam 1 harinya paling sedikit adalah 100 istighfar atau 100 zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan tahlil, takbir, tahmid, istighfar, taubat dan sebagainya. Itu sekelas Rasulullah. Maka kita di Ramadan ini harusnya kita lebih mendekatkan diri kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari api neraka, idkun minan nar, agar Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Maka berzikir merupakan salah satu cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendekatkan diri kita. Maka kita tinggalkan hal-hal yang bersifat lalai. Kita tinggalkan hal-hal yang bersifat negatif dengan hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita. Masya Allah, banyak sekali wasilah yang bisa kita lakukan dengan banyak hal, dengan berzikir, dengan bermuhasabah di malam hari. Kita mengadu kepada Allah, kita merayu Allah, agar dengan zikir-zikir ini Allah bisa menggugurkan segala kehilafan yang mungkin melekat pada diri kita. Segala hal-hal yang kita hajatkan, segala hal-hal yang kita harapkan dari rezeki, urusan, jodoh, dan juga doa buat kedua orang tua kita.
kita luangkan itu semua. Kita dekatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal yang perlu kita muhasabah. Sebelum yang terakhir, yang kelima adalah as-shadaqah. Dalam bersedekah pasti bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi juga bisa berdampak pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan makna sedekah itu sangatlah berharga di hadapan Allah. Terangkan di dalam Al-Quran begitu rigid. Ya, bagaikan sebuah bibit yang melahirkan pohon yang di sana beranting-ranting. Setiap ranting itu akan menghadirkan buah-buah. Cuman dari satu buah butir yang diibaratkan itu menjadi sebuah sedekah yang kita berikan. Ketika itu bermanfaat, ketika itu mengalir, ketika itu bertumbuh, maka itu akan terus menjadi butiran-butiran pahala bagi kita semua. Maka sedekah merupakan anjuran yang perlu kita muhasabah sampai hari ini. Banyak sekali rutinitas ibadah bersedekah yang bisa kita uraikan. Bisa dalam bentuk sedekah subuh, sedekah Jumat, bisa dalam bentuk sedekah di malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Bisa juga dalam bentuk zakat mal. Bisa juga dalam bentuk iftar shaim, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Tidak mengurangi pahala kita yang sedang berpuasa, bahkan bertambah. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi sakit dan tidak berpuasa, tapi kita memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa. Maka Masya Allah, Allah berikan banyak sekali alternatif-alternatif untuk kita bisa bersedekah. Ada juga zakat fitrah, yang dimana di situ kita diminta untuk mengeluarkan 2,5 kilo beras atau 3,5 liter. Nah, di situ juga diterangkan beberapa opsi ya dalam perhitungan lembaga yang kita jadikan acuan, misalkan seperti di Kemenak mengeluarkan sekian. Tapi yang jelas di situ adalah bagian dari wasilah kita untuk memperbanyak sedekah. Nah, apakah kita sudah memaksimalkan ini? Insya Allah, kalau kita sudah tanamkan dalam niatan baik kita dan sudah kita keluarkan, itu sudah menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak meninggalkan amalan sedekah ini. Bahkan insya Allah dengan sedekah yang kita berikan dan doa-doa yang diberikan oleh orang-orang sekeliling kita, itu bisa menjadi aura-aura positif tambahan bagi kita. Karena pada hakikatnya doa yang kita berikan itu perlu disupport juga dengan mendoakan orang lain. Perlu juga disupport dengan didoakan, mendoakan. Jadi doa-doa dari orang-orang yang menerima dari sedekah kita. Doa dari anak-anak yang menerima sedekah kita. Penghafal Quran, atau janda, atau fakir miskin, du'afa, fisabilillah, guru ngaji yang mendoakan kita, itu juga akan menjadi syarat akan bertambahnya keberkahan dalam diri kita. Maka poin kelima ini melengkapi dari 5 hal yang perlu kita review kembali di bulan Ramadan ini. Apakah siam kita sudah kita maksimalkan? Apakah qiyam kita sudah kita maksimalkan? Apakah tilawatul Quran kita sudah kita maksimalkan? Apakah zikir kita sudah kita tingkatkan intensitasnya? Apakah yang terakhir, sedekah kita sudah kita maksimalkan? Mumpung masih tersisa beberapa hari atau beberapa jam lagi menuju Idul Fitri, maka ayo sama-sama kita jangan kendor, tapi kita maksimalkan kembali agar kita bisa maksimalkan momentum Ramadan 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya amalan yang kita berikan. Dan yang terakhir, saya Rizky Haitsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai, juga izin untuk melaporkan bahwasanya alhamdulillah dari support sahabat Mida dimanapun Anda berada, telah terlaksananya kegiatan Ramadan berdermawan di Yayasan Mitra Dai Indonesia ini. Terdiri dari beberapa event yang sudah kita rancang dari awal Ramadan, bahkan jauh-jauh dari sebelum Ramadan kita merumuskan menjadi beberapa program. Alhamdulillah, yang pertama kita sudah menyalurkan kegiatan iftar shaim atau paket buka puasa bersama yang disupport dari seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Ada yang menyupport sekian paket, ada yang menyupport sekian hari, ada yang menyupport sekian anak. Masya Allah, tabarakallah, kita ucapkan jazakumullah khairan.
Dan alhamdulillah kita sudah salurkan kurang lebihnya ada 500 paket iftar shaim yang disalurkan ke pelosok-pelosok. Ada yang di NTT, ada yang di Papua, ada yang di Sorong ya. Sorong masih bagian dari Papua ya. Ada juga yang di Bandung, ada juga yang di Kepri, Sumatera, Kepulauan Riau, ada juga yang di Aceh. Dan alhamdulillah ini semua berkat support dari sahabat Midan dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka ada penghafal Quran mayoritasnya. Jadi kita titipkan juga doa terbaik untuk para donatur yang sudah menyisihkan, para dermawan yang sudah menyisihkan sedikit hartanya untuk mengadakan kegiatan iftar shaim ini, buka puasa ini, dan alhamdulillah dari mereka mendoakan yang terbaik untuk para donatur, dan insya Allah ini akan menjadi investasi dan juga pemberat amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mereka juga ada yang menerima masyarakat pelosok, masyarakat daerah yang notabene mereka berada dalam kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita jalani. Mereka berada di dalam kondisi pelosok dan alhamdulillah berkat support sahabat Mida kita bisa melaksanakan iftar sebanyak 500 paket ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan semoga ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ramadan yang kita jalani ini bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang-orang sekeliling kita. Yang kedua juga alhamdulillah dengan adanya program Ramadan Berdermawan ini kita telah menyalurkan juga hadiah untuk para guru ngaji. Dan Masya Allah, guru ngaji yang kita sasar merupakan ustadz-ustadz dan da'i-da'i yang berkhidmah atau mendedikasikan dirinya di pelosok-pelosok, di pesantren-pesantren. Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah dan juga atas digerakkannya hati para sahabat Mida dimanapun Anda berada, kita telah menyalurkan 10 paket guru ngaji. Hadiah bagi mereka di Ramadan 1446 Hijriah ini. Walaupun dalam kondisi yang memang di pelosok ya, dalam kondisi yang tidak mudah, mereka terus menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok negeri. Maka sebenarnya ini belum ada apa-apanya dari apa yang kita sudah berikan. Tapi saya yakin sedikit pun, walaupun sedikit, Allah tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan yang sudah kita berikan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mensupport pada kegiatan ini. Yang ketiga juga kita menyalurkan dalam program Sembako Janda Du'afa. Dalam program ini kita sasarnya seperti judul yang kita slogankan dalam program ini, janda yang kategorinya du'afa. Yang mana mereka-mereka menjadi tulang punggung dalam keluarga setelah ditinggal dari suami mereka. Dan alhamdulillah kita telah menyalurkan 10 paket sembako dan juga sedikit hadiah bagi mereka yang notabene adalah janda du'afa. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan bagian dari izin Allah yang telah menggerakkan sahabat Mida dimanapun Anda berada pada terlaksananya kegiatan sembako untuk para janda dan du'afa ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikan yang telah kita berikan. Dan yang keempat, alhamdulillah juga sebagaimana program yang sudah kita syiarkan di awal Ramadan, kita menerapkan program tebar mushaf di Timur Indonesia. Tebar mushaf di Timur Indonesia ini menjadi penting bagi kita. Melihat di daerah-daerah timur alokasi Al-Qur'an atau mushaf itu tidak semasif sebagaimana kita di kota. Kita melihat di masjid-masjid Quran, Masya Allah, bertumpuk. Quran yang begitu rapi dan begitu banyak dengan berbagai macam model. Tapi di pelosok sana, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran kalau Al-Quran sendiri sangat terbatas? Maka konsen kami di Mitra Dai Indonesia melalui jaringan dai-dai kami yang ada di pelosok, kami juga mengikhtiarkan dan juga membuka peluang bagi sahabat Mida yang ingin mensupport dalam kategori program tebar mushaf. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala telah tersalurkan 10 paket 10 paket mushaf di Timur Indonesia yang kita salurkan di Sorong, Papua Barat Daya. Dan lagi-lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga mushaf yang setiap kali dibaca oleh santri di sana
dibaca oleh masyarakat di sana, setiap hurufnya tidak hanya bernilai pahala bagi si pembaca, tapi juga bagi setiap pewakaf dan juga pendonasi Quran yang sudah disalurkan dan juga sudah diberikan oleh seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Jazakumullahu khairan katsira. Yang kelima, kami juga menyalurkan supporting kami untuk seluruh saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Walaupun mungkin nominalnya belum seberapa, tapi alhamdulillah kita sudah memberikan sedikit, walaupun baru sedikit ya. Kita berharap besar, kita terus berdoa semoga Allah lapangkan kita, Allah luaskan kita untuk bisa memberikan support untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan program Membersamai Palestina. Di tanggal 17 Maret kemarin kita mengetahui bersama bahwasanya gencatan senjata sudah selesai dan gejolak peperangan sudah kembali dimulai. Pasti Ramadan yang dijalani tidaklah mudah bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita saja dengan kondisi yang seperti ini, kadang kita suka mengeluh, tapi mereka di sana menjalani puasa sambil terus bertawakal. Bisa jadi puasa ini adalah puasa yang terakhir mereka, karena mereka akan menghadapi dengan senapan-senapan dan juga dengan bom-bom yang menghasilkan kesyahidan bagi diri mereka. Walaupun kesyahidan adalah suatu hal yang mereka damba-dambakan, tapi kondisi ini bukan berarti membuat kita diam. Kita harus terus berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita upayakan dengan doa pastinya, dengan kontribusi secara material dan juga kontribusi secara apapun yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan juga atas kontribusi dari seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, kita telah menyalurkan kontribusi kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui Yayasan Amanah Takaful yang insya Allah akan dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mensupport kegiatan Membersamai Palestina ini. Dan pastinya ke depan bukan hanya di Ramadan ini, kita akan terus mensyiarkan bagi seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, agar kita tidak diam ketika melihat saudara-saudara kita dalam keadaan sulit, karena bahwasanya setiap muslim adalah saudara muslim lainnya. Kalau saudara kita sakit, maka kita juga akan merasakan kesakitan itu. Insya Allah kami akan terus mengikhtiarkan upaya terbaik kami di Yayasan Mitra Dai Indonesia khususnya untuk bisa mensupport saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang terakhir, kami juga membuka peluang zakat mal dan juga zakat fitrah dan juga fidyah. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ada sahabat Mida yang menyalurkan zakat malnya melalui Yayasan Mitra Dai Indonesia yang insya Allah kita akan salurkan kepada 8 asnaf sesuai ketetapan syariah. Dan juga alhamdulillah dari sahabat Mida dimanapun Anda berada terkumpul juga zakat fitrah yang akan kita salurkan kepada janda-janda dan juga duafa yang ada di binaan, kategori binaan Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih sekitar 15-an paket zakat fitrah yang akan kita salurkan. Kita masih terus membuka bagi sahabat Mida yang mungkin ingin mendonasikan atau ingin menyalurkan zakat fitrahnya sampai sebelum Idul Fitri ya. Insya Allah kami akan menyalurkan sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui badan-badan dan juga lembaga-lembaga yang kredibel di nasional kita atau di Indonesia ini. Maka dari itu, ini semua alhamdulillah ya, dari iftar, dari mushaf, hadiah guru ngaji, dan juga Membersamai Palestina, mushaf, dan juga zakat mal dan juga zakat fitrah yang sudah masuk melalui Yayasan Mitra Dai Indonesia. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada yang sudah mempercayakan zakatnya dan juga infaknya, segala event-event yang sudah kita syiarkan kepada Yayasan Mitra Dai sebagai supporting yang kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi batu loncatan kita agar kedepannya kita bisa lebih menyadari, bisa lebih merasakan kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak hanya berpaku pada diri kita, tapi juga menghasilkan efek positif bagi orang-orang sekeliling kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kami selaku pengurus di Yayasan Mitra Dai Indonesia, mewakili pembina-pembina kami, mewakili pengawas-pengawas kami, dan seluruh pengurus dan juga dai-dai yang bermitra di yayasan kami, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah jadikan kita predikat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan yang suci ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika selama membersamai dalam konten-konten kami, dalam edukasi-edukasi kami, podcast-podcast kami, ada kekurangan atau ada kekhilafan. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabillahil hidayatu wa taufiq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.